Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur atom atau susunan atom. Sebelum kita bahas mengenai struktur atom atau susunan atom, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu mengenai perkembangan model atom. Yang pertama, model atom menurut John Dalton. Menurut John Dalton, atom merupakan partikel terkecil unsur yang tidak dapat dibagi lagi, kekal dan tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Inilah model atom menurut John Dalton. Jadi pada intinya menurut John Dalton, bagian terkecil dari suatu unsur itu dinamakan dengan atom. Dua, model atom menurut Joseph John Thomson. Menurut Thomson, atom itu seperti roti kismis, dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian roti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Ini model atom menurut J.J. Thomson. Jadi menurut J.J. Thomson bahwa atom itu sebagai pusat yaitu bermuatan positif, kemudian elektron-elektron yang menempel pada roti itu sebagai elektron yang bermuatan negatif. Di mana muatan positif sama dengan muatan negatif, sehingga atom itu bersifat netral. 3. Model atom menurut Ernest Rutherford. Menurut Rutherford, atom itu mempunyai inti yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa atom, dan elektron-elektron mengelilinginya. Ini model atom menurut Ernest Rutherford. Jadi menurut Rutherford, bahwa dalam atom itu ada yang namanya inti atom yang bermuatan positif. Kemudian di sekitar inti atom itu ada elektron-elektron yang mengelilingi inti atom. Kelemahan dari model atom Rutherford itu elektron berputar mengelilingi inti atom itu semakin lama energinya semakin berkurang, sehingga lama-lama dia akan jatuh ke inti atom. 4. Model atom menurut Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron mengorbit di tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit. 2. Tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit. 3. Dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi. 4. Elektron dapat berpindah posisi dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi rendah dan sebaliknya dengan menyerap dan melepaskan energi. Inilah model atom menurut Niels Bohr. Menurut Niels Bohr bahwa atom itu seperti tata surya. Jadi inti itu sebagai matahari, kemudian dikelilingi oleh planet-planet yang berputar pada kulitnya. Kemudian dalam atom itu terdapat yang namanya kulit atom. Kulit yang paling dekat dengan inti atom adalah mempunyai energi yang paling rendah. Semakin jauh dari kulit atom, energinya semakin tinggi. Elektron itu berputar mengelilingi inti atom itu pada kulitnya. Dia mengelilingi, tidak akan kehabisan energi. Kemudian elektron itu dapat berpindah ke kulit yang lebih rendah atau ke kulit yang lebih tinggi. Kalau pindah ke kulit yang lebih rendah, dia akan yaitu melepaskan energi. Kalau dia pindah ke kulit yang lebih tinggi, dia akan menyerap atau menarik energi. Kemudian tingkat energi, jadi kulit yang pertama, itu yang dekat dengan inti atom, disebut N sama dengan 1. Kemudian selanjutnya N2, N3, dan seterusnya. Kemudian
energi pada N1 itu disebut dengan kulit K. Yang paling dekat itu dengan inti atom disebut kulit K. Kedua kulit L, ketiga kulit M, dan seterusnya. Kelima yaitu model atom menurut mekanika kuantum. Menurut mekanika kuantum, elektron berada dalam orbital dengan tingkat energi tertentu. Orbital adalah suatu daerah kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Ini model atom menurut mekanika kuantum. Jadi menurut mekanika kuantum, dalam atom itu terdapat inti atom. Di sekitar inti atom itu ada namanya awan elektron. Dalam awan elektron ada namanya orbital-orbital. Dalam orbital itu ditemukan elektron-elektron. Kita lanjutkan mengenai struktur atom atau susunan atom. Struktur atom, susunan atom yang kita pakai sekarang itu ada model atom menurut yaitu Ernest Rutherford. Ernest Rutherford dibantu oleh Geiger dan Maxwell mengadakan percobaan dengan menggunakan zat radioaktif yaitu unsur yaitu uranium yang ditembakkan pada lempeng emas tipis dengan kecepatan yang tinggi dan ditangkap oleh laser ZNS. Jadi di sini uranium itu ditembakkan dengan kecepatan tinggi menghasilkan sinar alfa. Sinar alfa itu bermuatan positif. Setelah melewati lempeng emas tipis, ternyata sebagian besar sinar diteruskan. Sebagian kecil sinar dibelokkan dan dipantulkan. Sehingga dari situ Ernest Rutherford mengambil kesimpulan bahwa atom itu terdiri dari nukleus atau inti atom. Dalam inti atom terdapat neutron dan proton. Kemudian di sekitar inti atom adalah yang namanya elektron. Inti atom itu bermuatan positif, kemudian elektron bermuatan negatif. Kita lanjutkan mengenai partikel dasar penyusun atom. Di partikel dasar penyusun atom itu ada 3, proton, neutron, dan elektron. Simbol proton P, penemu Ernest Goldstein, muatan positif. 2, neutron, simbol N, penemu James Chadwick, muatan 0. 3, elektron, simbol E, penemu J.J. Thomson, muatan negatif. Kita lanjutkan mengenai notasi tanda atom. Notasi tanda atom itu bisa digunakan untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Sebelum kita membahas mengenai jumlah proton, elektron, dan neutron, kita bahas dulu mengenai notasi tanda atom. X itu menyatakan lambang unsur. A menyatakan massa atom. Z menyatakan nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan elektron. Jadi di sini Z itu sama dengan jumlah P sama dengan jumlah E. Jumlah neutron diperoleh dengan A dikurangi Z. Jadi jumlah neutron atau N itu dapat dicari dengan cara yaitu massa atom dikurangi nomor atom atau A dikurangi Z. Contoh soal, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Li nomor atom 3, massa atom 7. O nomor atom 8, massa atom 16. Na nomor atom 11, massa atom 23. Cl nomor atom 17, massa atom 35. Sehingga dari situ dapat kita menghitung nomor urut, yaitu nomor atom, nomor massa, jumlah proton, neutron, dan elektron. Pertama, nomor atom 3. Jadi jumlah protonnya 3, elektronnya 3. Nomor massa 7, jumlah
Neutronnya berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 2. Nomor atom 8, jumlah proton 8, elektron 8. Nomor massa 16, jumlah neutron 16 dikurangi 8 sama 8. 3. Nomor atom 11, jumlah proton 11, jumlah elektron 11. Nomor massa 23, jumlah neutron sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nomor atom 17, jumlah proton 17, jumlah elektron 17. Nomor massa 35, maka jumlah neutron 35 dikurangi 17 sama dengan 18. Kita lanjutkan mengenai ion. Apa yang dimaksud dengan ion? Ion itu adalah partikel yang bermuatan. Ion itu dapat dikelompokkan menjadi dua, ada kation atau ion bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Kita tahu proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Hal ini terjadi karena pelepasan elektron. Contoh K+, Ca2+, EW3+. Kedua, anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Kenapa bermuatan negatif? Karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Hal ini terjadi karena menerima elektron. Contoh Cl-. Kita lanjutkan yaitu mengenai isotop, isobar, dan isoton. Apa yang maksud dengan isotop? Isotop ada atom unsur sama dengan nomor massa berbeda. Jadi nomor atomnya sama tetapi massa atomnya berbeda. Contoh C612, C613, C614. Jadi di sini yang dimaksud dengan isotop itu nomor atom sama tetapi massa atomnya beda. Jadi di sini supaya mudah pelajari yang dimaksud isotop itu bawah sama, atas beda. 2. Isobar adalah atom unsur berbeda tetapi mempunyai nomor massa sama. Jadi di sini yang dimaksud isobar itu nomor atom beda tetapi massa atom sama. Contoh Na1124 dan Mg1224. Jadi untuk mudah menghafal yang berisobar itu bawah beda, atas sama. 3. Isoton adalah atom unsur dan nomor massa berbeda tetapi jumlah neutron yang sama. Jadi di sini yang dimaksud dengan isoton itu nomor atom maupun nomor massa beda, tapi jumlah neutronnya adalah sama. Contoh Ca2040 dan K1933. Jadi di sini nomor atom dan massa atom beda. Tetapi kalau massa atom dikurangi nomor atom nanti ketemu jumlah neutronnya sama, itu sama-sama 2. Kita lanjutkan mengenai konfigurasi elektron. Apa yang maksud dengan konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit. Tadi kita telah membahas tentang mengenai model atom Bohr. Menurut Bohr bahwa dalam atom itu terdapat inti atom dan kulit atom. Kulit yang pertama itu disebut N sama dengan 1. Kulit kedua N sama 2 dan seterusnya. Kulit yang pertama itu disebut kulit K, paling banyak berisi 2 elektron. Kulit yang kedua disebut kulit L, paling banyak berisi 8 elektron. Kulit yang ketiga disebut kulit M, paling banyak berisi 18 elektron dan seterusnya. Kita lanjutkan mengenai subkulit. Jadi dalam kulit itu ada namanya subkulit.
Jenis subkulit itu ada 4, ada subkulit S, yaitu mengandung 1 orbital, dapat menampung 2 elektron, paling banyak itu 2. Kedua, subkulit P mengandung 3 orbital, dapat menampung 6 elektron. Ketiga, subkulit D mengandung 5 orbital, dapat menampung 10 elektron. Keempat, subkulit F mengandung 7 orbital, dapat menampung 14 elektron. Jadi paling banyak 14, kalau kurang boleh. Konfigurasi elektron itu ada aturan, yaitu mengenai prinsip Aufbau. Menyatakan bahwa urutan pengisian orbital mulai dari orbital yang energinya paling rendah sampai kepada orbital yang energinya paling tinggi. Jadi menurut prinsip Aufbau itu pengisian orbital itu dimulai dari energi yang paling rendah sampai energi yang paling tinggi. Kita tahu bahwa kulit yang mempunyai energi yang paling yaitu kulit yang paling dekat dengan inti atom. Semakin jauh dari inti atom, maka energinya semakin tinggi. Urutan pengisian orbital itu sebagai berikut. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, dan seterusnya. Boleh untuk mudah menghafal, Anda sebut dengan 2 kalimat yang sama. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Nanti kalau ketemu S yang pertama, depannya ditulis angka 1. Kemudian S yang kedua, titik angka 2. Untuk subkulit P, jadi ketemu huruf P yang pertama dikasih angka 2. Kalau ketemu huruf subkulit D, angka yang pertama dikasih angka 3 dan seterusnya. Kalau seperti ini Anda tidak hafal, bisa membuat yaitu dengan membuat bagan prinsip Aufbau seperti ini. Jadi mengikuti untuk mengisi elektronnya itu mengikuti arah tanda panah. Jadi 1s, setelah 1s 2s, setelah 2s 2p, setelah itu 3s dan seterusnya. Yang perlu Anda ingat bahwa S itu paling banyak berisi 2 elektron. P paling banyak 6 elektron. D paling banyak 10 elektron. F paling banyak 14 elektron. Sekarang contoh. Tuliskan konfigurasi elektron dari S16, 2 Fe26, 3 Zn30, 4 Br35. Jawab nomor 1. S nomor atom 16. Berarti protonnya 16, elektronnya 16. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 2 Fe nomor atom 26. Kan nomor atom 26 berarti protonnya 26, elektronnya 26. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 3 Zn nomor atom 30. Berarti protonnya 30, elektronnya 30. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Kemudian yang keempat, Br nomor atom 35, sehingga protonnya 30.
5, elektronnya 35. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Kita lanjutkan bagaimana kalau berupa ion. Apakah itu kation maupun anion. Contoh, Ca nomor atom 20. Kan nomor atom 20 berarti protonnya 20, elektronnya 20, sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Bagaimana jika Ca2+? Jadi dia berupa kation. Karena membentuk Ca2+, berarti dia melepaskan 2 elektron terluarnya. Jadi total elektronnya menjadi 18. Di Fe nomor atom 20. Protonnya tetap 20, tapi elektronnya 20 dikurangi 2, tinggal 18. Sehingga bentuk 2+. Jika konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yang kedua, Cl. Itu membentuk Cl-. Itu membentuk ion negatif. Jadi Cl nomor atom 17. Protonnya 17, elektronnya 17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Bagaimana jika Cl bermuatan negatif atau membentuk anion? Karena bentuk anion berarti menangkap 1 elektron pada bagian terluar. Jadi total elektronnya menjadi 18 karena tambah 1. Jadi Cl nomor atom tetap 17, proton tetap 17, tapi elektronnya 17 ditambah 1 kan 1, sehingga bentuk yaitu jumlahnya 18, tapi muatannya menjadi negatif. Sehingga konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Kita lanjutkan mengenai elektron valensi. Apa yang maksud dengan elektron valensi? Yaitu jumlah elektron yang terdapat pada terluar suatu unsur. Jadi yang terletak pada kulit paling luar disebut elektron valensi. Elektron valensi juga dapat menentukan sifat kimia atom unsur. Contoh, Li yaitu litium. Litium itu mempunyai nomor atom 3. Kemudian karena nomor atom 3 berarti protonnya 3, elektronnya 3. Konfigurasi elektronnya kan 2, 1. Karena elektron valensinya 1 sehingga terletak pada golongan 1A. Contoh oksigen atau O. O itu mempunyai nomor atom 8. Sehingga jumlah protonnya 8, elektronnya 8. Konfigurasi elektronnya 2, 6. Sehingga terletak pada golongan 6A dan seterusnya. Kita lanjutkan mengenai bilangan kuantum. Apa gunanya bilangan kuantum? Itu bilangan kuantum itu untuk mengetahui posisi yang tepat daripada suatu elektron dalam atom. Maka pada setiap elektron diberikan 4 buah harga bilangan kuantum. Di bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama bilangan kuantum utama, simbolnya N huruf kecil. 2. Bilangan kuantum azimut L. 3. Bilangan kuantum magnetik M. Dan yang terakhir bilangan kuantum spin. Baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama bilangan kuantum utama N. Bilangan kuantum utama itu menyatakan nomor kulit tempat elektron berlokasi atau ukuran orbital, jarak atau jari-jari atom. Jadi intinya kalau bilangan kuantum itu menunjukkan nomor kulit.
Contoh elektron di kulit ke-1 maka memiliki harga N sama dengan 1. Elektron di kulit kedua memiliki harga N sama dengan 2. Elektron di kulit ketiga memiliki harga N sama dengan 3. Elektron di kulit keempat memiliki harga N sama dengan 4 dan seterusnya. Kita lanjutkan yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan jenis subkulit tempat elektron berlokasi atau bentuk orbital. Jadi bilangan kuantum azimut itu merupakan subkulit. Elektron di subkulit S, tadi telah bahas bahwa subkulit itu ada 4. Yang pertama subkulit S itu memiliki harga L sama dengan 0. Elektron di subkulit B memiliki harga L sama dengan 1. Elektron di subkulit D memiliki harga L sama dengan 2. Elektron di subkulit F memiliki harga L sama dengan 3. Sesuai dengan jumlah subkulit yang terkandung dalam masing-masing kulit, maka harga L yang berlaku setiap harga N. Kalau N itu sama dengan 1, L-nya sama dengan 0. Kalau N sama dengan 2, L-nya sama 0,1. Kalau N-nya sama dengan 3, L-nya sama 0,1,2. Kalau N-nya sama dengan 4, L-nya sama 0, 1, 2, dan 3. Jadi untuk mudah mengingat bahwa harga L itu adalah bilangan bulat dari 0 sampai dengan N-1. Contoh, elektron pada tingkat energi 3S. Karena 3S berarti harga N sama dengan 3. S berarti L-nya sama dengan 0. Elektron pada tingkat energi 2P. Karena 2P berarti harga N sama dengan 2. Karena subkulit P, jadi L-nya sama dengan 1. Elektron pada tingkat energi 4D. 4, jadi memiliki harga N sama dengan 4. D, jadi subkulit D memiliki harga L sama dengan 2. Bilangan kuantum magnetik atau M. Itu menyatakan orbital tempat elektron berlokasi. Harga M untuk elektron dalam setiap orbital adalah bilangan bulat dari -1 sampai dengan +1. Itu harga M itu adalah -L sampai dengan +L. Ya, bukan -1 tapi -L sampai dengan +L. Jadi kalau L-nya itu 0, maka M-nya 0. Itu mempunyai satu orbital. Kalau L-nya itu sama dengan 1, maka M-nya adalah dari -1, 0, +1. Sehingga memiliki 3 orbital. L-nya sama dengan 2, maka M sama dengan -2, -1, 0, +1, +2. Itu memiliki 5 orbital dan seterusnya. Bilangan kuantum spin menyatakan arah rotasi elektron dalam orbital. Itu bilangan kuantum spin, itu kan arah. Dua buah elektron yang memiliki satu orbital masing-masing memiliki harga S plus setengah dan S min setengah. Jadi harganya itu hanya 2, kalau enggak plus setengah, yaitu min setengah. Jadi kesimpulannya, pertama, elektron dalam satu kulit memiliki harga N yang sama. 2. Elektron dalam satu subkulit memiliki harga N dan L yang sama. Elektron dalam satu orbital memiliki harga N, L, dan M yang sama. Terus yang keempat, elektron dalam satu orbital memiliki harga S yang berbeda. Ya. Sesuai dengan asas larangan Pauli, tidak ada dua elektron yang mempunyai bilangan kuantum keempat-empatnya
sama. Jadi yang paling banyak yang sama itu ada 3 bilangan kuantum. Salah satu pasti ada yang beda. Kaidahan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari 1 akan tersebar merata pada orbital yang punya kesamaan energi dengan arah putaran yang sama. Jadi pada waktu kita meletakkan atau mengisi elektron-elektron dalam orbital itu diletakkan, usahakan merata dahulu, setelah itu baru berpasangan. Jangan langsung berpasangan, tapi diletakkan secara merata terlebih. Contoh, tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari pengisian elektron dari atom O8, K19, Fe26. Kita lihat yang pertama, konfigurasi elektron O. O itu kan nomor atom 8. Berarti protonnya 8, elektronnya 8. Sehingga konfigurasi elektronnya ada 1s2, 2s2, 2p4. Kemudian pengisian elektron pada orbital itu diisi satu persatu dulu. Karena P kita tahu bahwa P itu kan L-nya sama dengan 1. Karena L-nya sama dengan 1, maka di situ mempunyai harga dari min 1 sampai dengan plus 1. Jadi isi terlebih dahulu. Yang paling kiri 1, kemudian tengah 1, paling kanan 1. Setelah itu masih sisa 1 yang digunakan untuk berpasangan. Jadi untuk yang menghadap ke atas itu tandanya positif, yang ke bawah itu tandanya negatif. Ya. Maka 2p4 di sini kita dapat menentukan bahwa bilangan kuantum utama n itu sama dengan 2. Itu terakhir kan 2p4, tadi n-nya 2. L sama dengan 1 karena itu ada subkulit P. M sama dengan, yaitu perhatikan orbital P untuk kotak. Jadi bukan M sama dengan 0, tapi ada M sama dengan min 1. Salah ya, M sama dengan min 1. Terus S-nya sama dengan min setengah. Karena menghadap ke bawah, maka harganya min. 2. Konfigurasi elektron K. K nomor atom 19. T1S2, 2S2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Karena berakhir dengan 4s1, jadi berakhir dengan subkulit S. Karena subkulit S berarti L-nya sama dengan 0. Karena L-nya sama dengan, maka M-nya sama dengan 0. Sehingga hanya mempunyai satu orbital. Sehingga dari situ 4s1 kita dapat menentukan bilangan kuantum utama n sama dengan 4. Kemudian L-nya sama dengan 0. Kemudian M-nya sama dengan 0. Kemudian karena menghadap ke atas, maka S-nya sama dengan setengah. Terus yang ketiga, Fe nomor atom 26. Karena nomor atom 26, maka jumlah proton 26, elektron 26. Jadi konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Karena berakhiran dengan subkulit D, maka mempunyai yaitu 5 orbital. 3d6. Maka mempunyai 5 orbital, maka paling kiri itu ada harganya M, karena L-nya itu sama dengan 2, maka harga M-nya itu dari min 2 sampai dengan plus 2. Kemudian pengisian elektron pada orbital itu paling kiri dulu 1, setelah itu 1, min 1, 1, setelah itu baru digunakan untuk berpasangan, sisa 1.
Sehingga ada N sama dengan 3. Karena 3 di 6, jadi N-nya sama dengan 3. L-nya karena subkulit D, L-nya sama dengan 2. M, kita lihat elektron terakhir itu terletak pada M sama dengan min 2. Kemudian S karena mengarah ke bawah, berarti harganya negatif. Jadi untuk mudah menentukan S itu kalau ke atas itu kan masih sendiri atau jomblo, berarti harganya setengah plus setengah. Kalau ke bawah berarti sudah berpasangan, maka harganya adalah negatif. Demikianlah materi untuk struktur atom. Kemudian ada soal Anda kerjakan. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Bagaimana pendapat model atom menurut John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, D. Niels Bohr, E. Mekanika kuantum. 2. Lengkapilah tabel berikut ini. Di nomor atom, nomor massa, jumlah proton, neutron, dan elektron. Di sini kuncinya bahwa jumlah proton, jumlah elektron sama dengan nomor atom. Massa atom dikurangi nomor atom itu sama dengan jumlah neutron. 2. Apakah yang dimaksud dengan isotop, isobar, dan isoton? Diketahui notasi tanda atom sebagai berikut. Manakah yang menunjukkan pasangan isotop, isobar, dan isoton? 3. Tuliskan konfigurasi elektron dari notasi tanda atom berikut. K19, P23, CO27, Ga31. 4. Tentukan keempat bilangan kuantum dari notasi tanda atom berikut. Demikian pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.